Kita udah belajar yang lalu ya tentang gerakan reform, di mana gerakan reform ini kemudian diresponi ya, gerakan reformasi maksudnya, gerakan reformasi atau reform movement ya, gerakan reformasi yang dipelopori oleh Martin Luther, kemudian diteruskan perjuangan Martin Luther oleh John Calvin, dan kemudian muncul gerakan yang namanya gerakan holiness ya oleh John Wesley ya abad ke-18, dan sekarang menjadi gereja Metodis. Itu yang dipelopori oleh, suara saya di mute ini. Oke, jadi John Wesley dan Charles Wesley mengadakan gerakan KKR yang luar biasa di seluruh Eropa, sangat dahsyat, sangat membawa dampak luar biasa bagi gereja-gereja yang mulai suam pada waktu itu, ya, mulai suam. Oke. Tapi sebelum itu saya mau flashback sebentar ke belakang lagi, yaitu dampak atau ekses dari gerakan reformasi. Ya, nah ini supaya Anda juga tahu bahwa semua yang baik, ya semua hal yang baik itu tidak selalu 100% menghasilkan yang baik. Sekali lagi, semua hal yang atau semua gerakan yang baik atau suatu hal yang kegiatan yang baik yang muncul dengan sangat baik itu tidak seluruhnya menghasilkan yang baik. Dan itu wajar, pasti ada yang namanya ekses. Ekses itu ya akibat sampingan. Dan itu pasti muncul dalam sejarah. Akibat sampingan itu tidak pernah suatu hal itu tidak ada ekses atau efek sampingan, ya. Sama seperti orang minum obat mungkin ada efek sampingan. Obatnya baik, obatnya bagus, tapi ada efek samping. Nah, demikian pula apa yang dirintis oleh Martin Luther, John Calvin, dan seterusnya itu membawa ada efek sampingannya. Nah, salah satu efek sampingan yang sangat menonjol itu adalah Martin Luther kan menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Jerman ya dan bahasa-bahasa lain. Dan sebelumnya memang sudah ada penerjemahan ke dalam bahasa Inggris, tapi belum atau tidak direstui oleh Gereja Roma Katolik penerjemahan ke dalam bahasa lain. Yang diperbolehkan bahasa itu adalah Alkitab dibaca dalam bahasa Latin pada waktu itu. Jadi semua khotbah juga khotbah bahasa Latin, dan Alkitabnya juga Alkitab bahasa Latin, dan semua orang yang mau mendengar firman juga mendengarnya dalam bahasa Latin.
Itu dianggap bahasa yang pada waktu itu mungkin bahasa yang ya bahasa surgawi lah istilahnya. Yang mungkin mereka tidak sebut itu sebagai bahasa surga. Tapi begitu mensakralkan bahasa Latin sehingga tidak boleh diterjemahkan ke dalam bahasa lain, mungkin takut efek sampingannya adalah kalau terjemahan itu tidak benar dan tidak bertanggung jawab, maka akan banyak terjadi terjemahan-terjemahan yang menyimpang dari Alkitab yang dipakai oleh Roma Katolik. Seperti itulah kira-kira. Dan setelah Martin Luther, ya, jadi sebelum zaman Martin Luther yang boleh baca Alkitab itu hanya para rohaniawan, ya, romo, pastor, ya paus tentunya, ya, dan apa itu saya enggak tahu betul tingkatan-tingkatan mereka, ada kardinal apa segala macam. Nah, itu yang boleh baca Alkitab. Sedangkan jemaat itu tidak boleh membaca Alkitab sendiri. Tidak boleh. Nah, kenapa enggak boleh? Ya, karena dianggap berbahaya. Jadi membaca Alkitab itu bahaya. Karena kamu kalau baca sendiri, kamu ngerti-ngerti sendiri. Dan kalau pengertianmu liar, kamu akan kacau dalam membaca Alkitab. Makanya enggak usah baca. Yang aman dibacakan oleh rohaniawan. Itu sudah paling aman deh. Kamu nggak usah ngerti macam-macam tentang Alkitab. Dengar aja apa yang dikatakan oleh rohaniawan, pasti itu benar. Nah, itu zaman dulu. Ya, sehingga mungkin orang Kristen juga enggak ada yang bawa Alkitab, enggak ada. Ya, karena mereka nggak boleh baca. Dan itu bahaya, dianggap bahaya. Diancam itu malah. Diancam, jangan baca sendiri, nanti bahaya. Oke, sehingga Martin Luther Martin Luther kan seorang pastor ya. Jadi tentunya dia membaca Alkitab, dia juga jelas-jelas menguasai bahasa Latin. Dan dia menyelidiki ya, kalau saya belum cerita riwayatnya Martin Luther kan. Dan memang saya enggak mau cerita sih, tapi singkat ceritanya itu Martin Luther kan mencari-cari kebenaran. Karena dia selalu merasa dirinya itu, dosanya itu nggak bisa diselesaikan. Dengan berbuat baik, dengan rajin menjalankan tugas-tugas dia sebagai seorang rohaniawan, bahkan sampai dia menyiksa diri. Ya, menyiksa diri entah dengan cara macam-macam itu ya, sampai dia pernah katanya berjalan dengan lutut sampai jarak berapa itu sampai lututnya luka semua. Ya, dengan tujuan dia ingin membereskan dosa-dosa yang selalu merongrong dalam hidupnya dia. Dia merasa aku ini belum lepas, belum dibereskan dosaku. Sehingga dia mau menyiksa diri dan sebagainya itu tetap enggak beres dosanya, ya. Dia sudah tanya ini, diskusi sana sini, enggak ada jalan keluar. Sampai suatu saat akhirnya Martin Luther menemukan satu ayat yang paling terkenal di Roma 1 ayat 16 dan 17 itu. Nah, itulah ayat yang membuka mata rohani Martin Luther ya. Saya kok bisa sampai Martin Luther. Roma 1 ayat
Yaitu Roma itu yang ditulis oleh Rasul Paulus, ya. Martin Luther tercelik mata rohaninya. Ya, coba kita baca aja ayatnya ya. Yang bagaimana ayat ini bisa dipakai Tuhan membuka mata rohani dari Martin Luther. Ya, silakan ada teman yang mau bacakan Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Selamat Pak Andi, saya Aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil Siapa aja adalah... silakan. Itu Pak Hendrik itu Pak. Pak Hendrik Pak. Demikian. Suaranya belum masuk. Ya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Saya yang... Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Yes. Ya, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Wah, ini yang tiba-tiba aja mata rohaninya Martin Luther itu bisa terbuka. Dan akhirnya gara-gara tercelik ini, Martin Luther tahu bahwa inilah rahasia keselamatan yang selama ini dia belum tahu. Luar biasa ya. Memang kita butuh itu. Kita butuh mata rohani dicelikan. Kalau nggak dicelikan ya buta terus dan nggak pernah bisa ketemu kebenaran yang sejati. Ya, seperti itu. Dan kemudian Martin Luther setelah dia mengalami boleh dikatakan ini pertobatan dia dan kelahiran barunya dia, akhirnya Martin Luther meneruskan perjuangan melihat gereja Roma Katolik yang sudah banyak penyimpangan. Itu ya, itulah riwayat singkat. Kalau mau panjang, ada filmnya ya. Saudara bisa lihat film Martin Luther. Sangat bagus filmnya. Saya juga sangat terkesan dengan filmnya Martin Luther. Banyak film-film sejarah yang bagus. Ya, daripada nonton film-film yang hiburan-hiburan yang orang-orang sangat gandrung itu ya, yang namanya drakor atau apa. Dulu saya pikir drakor itu Dracula atau apa. Ternyata drama Korea. Oke. Nah, tadi kembali lagi ya. Jadi Martin Luther itu buat suatu gerakan, yaitu semua orang Kristen boleh baca Alkitab. Nah, ini luar biasa juga ya, saudara. Bayangkan dari budaya orang Kristen tidak boleh baca Alkitab karena bahaya ya. Orang Kristen kalau baca Alkitab itu bahaya dan harus rohaniawan yang baca. Orang yang ngerti Alkitab yang boleh baca, yang tidak ngerti Alkitab tidak boleh baca.
Tapi Martin Luther setelah tercelik mata rohaninya dan dia dibukakan rahasia Alkitab ini oleh Roh Kudus tentunya. Maka Martin Luther percaya semua orang Kristen sejati atau orang Kristen yang benar-benar sudah Kristen boleh baca Alkitab dan Roh Kudus akan memimpin setiap orang percaya di dalam membaca Alkitab. Nah, itu. Ini yang gerakan ini yang memang akhirnya membawa dampak yang sangat hebat. Ya, terjemahan Alkitab, waduh, makin tersebar kemana-mana. Ya, tidak hanya bahasa Jerman, lalu ke bahasa Belanda, ke bahasa Inggris, ke bahasa Inggris sudah, ya itu tadi saya bilang sudah pernah terjadi sih. Ya, ya, anulah terjadi ledakan penerjemahan Alkitab sejak saat itu. Karena orang Kristen juga boleh baca Alkitab dan muncullah yang namanya percetakan. Ya, saya lupa percetakan itu muncul tahun berapa. Tapi dengan adanya percetakan, wah, mempercepat tersebarnya Alkitab kemana-mana. Ya, itulah. Ya, oke. Nah, apa yang saya sebut dengan ekses itu tadi ya, ekses itu atau efek sampingannya itu apa itu? Efek sampingannya adalah dengan orang-orang semua boleh baca Alkitab, maka semua orang boleh mengerti Alkitab menurut keyakinannya masing-masing. Wah, ini bukan kemajuan ya. Kemajuannya memang boleh baca Alkitab itu kemajuan. Tapi kalau semua boleh mengerti Alkitab menurut keyakinannya masing-masing, itu bukan kemajuan, itu kemunduran yang dahsyat. Jadi selain ada kemajuan yang dahsyat, juga ada kemunduran yang dahsyat, yaitu semua orang boleh mengerti Alkitab menurut keyakinannya masing-masing. Itu bukan kebanggaan, saudara. Itu keprihatinan yang mendalam. Dan akibatnya cukup fatal. Akibatnya fatal. Nah, apakah itu kesalahan Martin Luther? No. Apakah itu kesalahan John Calvin? No. Lalu kesalahan siapa? Tidak ada yang bisa disalahkan. Karena namanya ekses itu atau efek sampingan itu akan terjadi secara alami, saudara-saudara ya. Akan terjadi secara alami. Misalnya contohnya ada seorang pemimpin gerakan Kristen yang baik. Lalu muncullah ekses sampingan, yaitu pengikut-pengikutnya yang lebih ekstrim dari pemimpinnya. Itu ekses. Ya, banyak pemimpin Kristen yang baik dan ajarannya juga benar, tapi pengikutnya lebih ekstrim dari pemimpinnya dan mengembangkan ajaran-ajaran pemimpinnya dengan justru nggak makin benar, makin ekstrim itu ya berarti tambah banyak penyimpangan. Ya, nah itulah ekses. Contoh misalnya, enggak usah jauh-jauh lah, Tuhan Yesus, ya kan? Ada orang yang bilang, seorang guru akan diketahui bagaimanakah guru itu
diketahui dari bagaimanakah muridnya. Ya, itu kan ada semacam peribahasa atau apa gitu ya, pepatah itu. Seorang guru akan dilihat bagaimana kualitas guru itu, yaitu dari murid-muridnya. Nah, ternyata murid dari Tuhan Yesus salah satunya adalah yang namanya Yudas yang akhirnya mengkhianati Tuhan Yesus dan membuat Tuhan Yesus sampai akhirnya mati disalib. Dan itu dianggap kalau secara mata masyarakat umum kan itu berarti kegagalan Tuhan Yesus dalam mendidik muridnya. Jadi Tuhan Yesus itu tidak mampu mendidik Yudas, itu tidak mampu Tuhan Yesus itu. Tuhan Yesus itu tidak mampu meyakinkan Yudas untuk percaya kepada dia. Sehingga Yudas akhirnya mengkhianati dan Tuhan Yesus kena getahnya. Ya, kena efek sampingan daripada reaksi murid yang ekstrim ini. Nah, apakah itu berarti salahnya Tuhan Yesus? Wah, ini membuktikan Tuhan Yesus itu lemah. Tuhan Yesus itu tidak, pemuridannya tidak berhasil. Tuhan Yesus boleh dikatakan gagal dalam mendidik murid-muridnya untuk betul-betul percaya kepada dia. Ya buktinya aja murid-muridnya cuma semua waktu Tuhan Yesus disalib lari semua. Hanya Yohanes saja yang berani muncul, mungkin juga diam-diam ya karena ketakutan, mungkin juga entah pakai penutup wajah atau apa sampai nggak kelihatan bahwa itu murid Tuhan Yesus. Karena memang kalau mungkin ketahuan ini ada murid Tuhan Yesus, wah bisa rame. Ya, ini muridnya ya seperti Petrus itu yang diperkoi sama seorang wanita sampai Petrus takutan ya. Bukan, aku bukan muridnya ya. Itu. Oke, kembali ke tadi ya. Jadi ekses. Ya, karena Martin Luther mengatakan semua orang boleh baca Alkitab. Karena Roh Kudus akan memimpin setiap orang yang membaca Alkitab. Tapi itu sebetulnya sudah diantisipasi oleh John Calvin dan juga dalam konsili-konsili gereja. Karena waktu itu mungkin sudah banyak bermunculan pandangan-pandangan yang bermacam-macam tentang siapakah Kristus, alias kristologi itu sudah mulai berkembang dan pendapat tentang Kristus itu juga sudah bermacam-macam. Di zaman Rasul Paulus pun juga sudah muncul itu. Ya, apalagi di zamannya Martin Luther dan John Calvin. Tapi mungkin belum sampai sedahsyat sekarang. Ya, kenapa? Karena waktu zamannya Martin Luther, itu orang kan tidak boleh baca Alkitab sendiri kan. Berarti perkembangan pemahaman teologi sebelum Martin Luther itu tidak berkembang. Tidak berkembang sama sekali pemahaman teologi di zaman Martin Luther, sebelum Martin Luther. Ya, jadi memang nggak boleh. Pokoknya ada ajarannya macam-macam, pasti ditangkap orang yang ngajarkan yang macam-macam ini, pasti diadili oleh Gereja Roma Katolik, dan kalau dia tidak mau mencabut ajarannya, pasti dihukum mati. Ya, itu sudah ada. Sebelum Martin Luther yang dihukum mati ya sudah banyak. Makanya Martin Luther waktu mengadakan gerakan reformasi ini yang dia sendiri tidak sadar bahwa itu menjadi suatu gerakan, karena sebetulnya itu bukan inisiatif Martin Luther bikin gerakan itu. Dia cuma menancapkan 95 dalil dia di gereja Wittenberg
Dan itu bukan tujuan dia mau bikin gerakan sedunia atau gerakan protes sedunia. Nggak ada sama sekali dalam pikiran Martin Luther waktu itu. Dia cuma nggak setuju kalau Gereja Roma Katolik itu membuat kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Alkitab. Ya, Martin Luther sangat marah sekali. Tapi ternyata itu menjadi gerakan hebat yang luar biasa, ya. Dan sejak Martin Luther membuat statement bahwa semua orang boleh baca Alkitab, maka makin berkembanglah bermacam-macam pendapat orang tentang yang namanya ayat-ayat Alkitab itu bagaimana artinya. Nah, inilah kesalahan yang orang Kristen tidak waspada. Dan sampai hari ini pun kesalahan ini diulang-ulang terus sampai hari ini. Yaitu apa? Membaca Alkitab dan mengartikannya semau gue. Ya, zaman sekarang saya melihat semua orang Kristen boleh baca Alkitab dan boleh mengartikannya semau gue. Hanya sedikit orang yang takut membaca ayat-ayat Alkitab dan takut mengartikannya sehingga masih sering tanya-tanya kepada pendetanya. Pak, ini artinya apa, Pak? Saya nggak paham. Pak, ini saya kok ragu-ragu dengan ayat ini. Tolong Bapak jelaskan pada saya ayat ini dan sebagainya. Nah, itu yang tanya-tanya seperti itu ya cukup banyak memang. Tapi mungkin lebih banyak yang baca ayat enggak pakai tanya-tanya, langsung dia nangkep artinya begini. Ini kenapa saya berani ngomong kayak gini ya, karena memang sejarah mengatakan itu dan juga saya pun terpengaruh dengan ajaran yang itu tadi, yaitu baca Alkitab, kamu dapat dari Roh Kudus, suara Roh Kudus itu apa untuk kamu, dan itulah ayat Alkitab untuk kamu. Itulah arti Alkitab buat kamu. Dan silakan kamu terapkan sesuai dengan apa yang kamu dapat dari Roh Kudus. Dan saya terapkan. Waktu itu saya dengan pengaruh ajaran yang amburadul ini ya, maaf saya ngomong aja terang-terangan amburadul karena memang saya diajar baca Alkitab dan diajar untuk mengartikan ayat-ayat Alkitab dengan dasar dipimpin Roh Kudus. Jadi saya punya keyakinan ini. Dan akhirnya saya tahu bahwa keyakinan saya itu, ya maksudnya setelah saya belajar teologi ya, saya baru tahu bahwa keyakinan saya itu adalah keyakinan dari golongan Arminianisme dan karismatik. Tapi saya banyak baca sendiri dan mengartikan sendiri. Ya juga saya dapat sih dari pendeta-pendeta karismatik, banyak dapat juga. Ya. Tapi mereka itu memberi contoh bagaimana bisa meyakini ayat-ayat ini gitu loh. Jadi sepertinya baca-baca sendiri, nemu-nemu sendiri. Ini artinya ini artinya ini. Oh gitu ya cara baca Alkitab itu. Bisa mengartikan sendiri ayat-ayat itu. Jadi saya juga ikut-ikut mengartikan sendiri ayat-ayat tersebut gitu. Dan ini benar-benar akhirnya menghasilkan teologi-teologi yang namanya teologi amburadul. Teologi kacau balau. Ya, teologi tahu campur.
ya, teologi semrawut, ya, dan lain-lain. Maaf, Anda mungkin marah, ada yang marah mendengar ini. Kurang ajar lu menghina Roh Kudus ya, yang memimpin aku ya. Saya dulu juga marah kalau ada orang yang mengkritik saya ya. Oh, enggak benar itu. Ayat itu tidak artinya begitu. Lu jangan larang-larang gua ya. Gua itu dapat Roh Kudus, dari Roh Kudus itu gua itu. Siapa yang berani ngelawan Roh Kudus? Wah, hebat kan? Ya itu, kalau sudah klaim dapat dari Roh Kudus, siapa yang berani ngelawan? Ya, Allah aja nggak berani ngelawan mungkin. Kacau deh. Orang-orang yang merasa dapat dari Roh Kudus itu, Allah aja udah nggak bisa ngelawan lagi. Karena klaimnya sudah Roh Kudus gitu. Ya. Wah, ini ngeri, betul-betul mengerikan. Ya, itu saya alami. Kenapa saya ngomong kayak gini? Ya, karena saya ngalami tuh. Saya ngaku bahwa saya itu dulu ngawur. Saya ngaco. Ya, dulu itu saya ngaco. Herannya saya waktu khotbah itu banyak orang dapat berkat. Heran. Dalam keadaan saya ngaco itu ya. Saya kan belum sekolah teologi, tapi saya sudah berani khotbah. Tiap kali saya habis khotbah selesai turun mimbar gitu. Wah, orang-orang sangat bersyukur dengan khotbah saya. Aduh, saya diberkati banyak loh sama Ko Andi. Ya, waktu itu nyebut saya Ko Andi karena sama-sama mahasiswa. Saya belum sekolah teologi, saya masih di elektro waktu sudah khotbah. Nah, teman-teman saya yang dulu di Satya Wacana mungkin juga tahu waktu saya lagi gila-gilanya dapat wahyu-wahyu itu. Itu di zaman tahun saya bertobat itu kan tahun 78. Ya, 78 itu begitu tahun 78 saya sudah dibina oleh kelompok-kelompok ekstremis yang luar biasa itu. Ya. Dan ya di sini ada teman saya ini tadi ya. Teman saya yang dari Satya Wacana juga ikut di sini. Cuma mereka mungkin belum tahu awal-awal saya gitu ya. Belum tahu awal-awal saya. Awal-awal saya tuh di tahun 78 tuh wah gila banget sudah. Ya sampai saya ajari teman saya juga. Pokoknya you kalau sakit nggak usah minum obat ya. Yakin pasti sembuh. Ya, asal dengan iman. Doa dengan iman, pasti sembuh. Itu saya alami loh, saya bukan cuma ngomong doang loh. Saya praktekkan, saya tidak mau minum obat. Saya juga tidak mau ke dokter. Dan saya mengalami kesembuhan. Betul. Ini saya nggak palsu, saya nggak omong kosong. Buat apa omong kosong? Goblok amat saya omong kosong tentang pengalaman saya yang ngawur itu, gitu kan. Saya benar-benar ngawur waktu itu. Tapi saya mengalami kesembuhan dan teman saya ajari itu. Ada yang benar-benar sembuh. Tapi juga pernah mengalami teman saya yang lain nggak sembuh gitu. Itu yang menimbulkan saya tanya kenapa ya kok bisa nggak sembuh? Mungkin dia yang kurang beriman ya. Ya gampang lah cari jawabannya itu gampang ya, dia yang kurang beriman itu, bukan saya yang salah gitu. Oke, kembali lagi ke tadi dampak membaca Alkitab yang amburadul itu. Sekali lagi ini bukan kesalahan Martin Luther dan bukan kesalahan para reformator yang lain, bukan, tapi ini ekses. Nah, padahal sebenarnya Martin Luther bukan tidak mengajari orang untuk membaca Alkitab ya. Martin Luther tidak mengajari orang untuk kamu boleh baca Alkitab semaumu sendiri dan artikan semaumu sendiri. Tidak pernah Martin Luther mengajar seperti itu. Saya juga percaya Martin Luther sudah memberikan koridor-koridor tentang doktrin yang benar untuk membaca Alkitab dengan tidak menyimpang. Jadi misalnya sola fide, sola gratia, sola scriptura,
Nah, itu diajarkan oleh Martin Luther bahwa keselamatan itu tidak melalui perbuatan baik. Keselamatan itu bukan usaha kamu, ya, tapi pemberian Allah. Itu diberikan secara cuma-cuma, secara gratis, ya. Dan sola scriptura, hanya Alkitab yang menjadi standar kebenaran, ya, menjadi suatu basic bagi pengajaran iman Kristen yang benar. Nah, itu 3 dasar itu sebetulnya sudah membuat orang kalau baca Alkitab tuh jangan sembarangan dong baca Alkitab. Ingat sola fide, sola gratia, sola scriptura. Tapi yang namanya ekses tadi itu ya itu tadi. Jadi sangat keliru kalau mengatakan gara-gara Martin Luther orang kemudian membaca Alkitab secara liar. Itu tidak. Saya tidak mau menyebut seperti itu. Saya tidak mau menyebut bahwa itu gara-gara Martin Luther orang membaca Alkitab secara liar. Itu bukan karena Martin Luther, itu ekses tadi saya bilang. Jadi harap saudara paham ya, nangkep ini bahwa itu ekses. Sedangkan Martin Luther sendiri sudah memberikan koridor-koridor di dalam membaca Alkitab yang bertanggung jawab, dan apalagi di zaman John Calvin. Ya, kemudian juga banyak terjadi konsili-konsili gereja, di mana waktu itu sudah diberikan satu suatu konsensus mungkin ya, konsensus bahwa Anda tidak bisa membaca Alkitab itu semau gue, itu nggak bisa. Orang yang membaca Alkitab itu harus mengenal namanya teologi yang benar. Ya, Anda tidak boleh Anda membaca Alkitab lalu Anda tidak memahami teologi dengan benar. Alias teologi itu maksudnya ada koridor-koridornya. Di dalam membaca Alkitab itu ada koridornya, ada batasan-batasan yang boleh dan tidak boleh di dalam Anda menerima kebenaran ajaran Alkitab. Ada yang boleh dan ada yang nggak boleh. Yaitu tadi misalnya mengartikan semaunya sendiri, lalu dengan hanya berdasarkan keyakinan sendiri dan sebagainya, lalu nggak berdasarkan dengan ajaran-ajaran yang sudah selama ini disepakati, ya, sudah ditanamkan ajaran-ajaran dasar daripada gereja. Nah, itu ada yang nggak peduli dengan ajaran-ajaran gereja yang kuno-kuno itu. Justru akhirnya banyak orang-orang yang merasa aku dapat yang baru dari Tuhan. Ya, yang baru dari Tuhan itu yang nggak ada hubungannya dengan yang sebelum-sebelumnya. Ya, yang sebelumnya itu sudah kuno, itu sudah ketinggalan zaman. Sekarang ini loh yang baru. Aku dapat yang baru ini. Nah, itu yang bikin fatal tuh di sini. Yang baru-baru ini dia anggap aku dapat dari Tuhan. Fresh. Aku dapat fresh langsung dari Tuhan, bukan dari tradisi. Tradisi itu sudah hanya turun-temurun yang sudah tidak ada gunanya, tradisi itu. Sekarang aku dapat langsung dari Tuhan. Nah, bagus mana? Bagus yang tradisi atau bagus yang dari Tuhan langsung? Ya pasti bagus dari Tuhan langsung dong. Tradisi itu kan udah kuno. Yang dari Tuhan langsung ini loh yang fresh from the oven. Itu yang dicari orang kan. Nah, ini yang bikin masalah. Ya. Andi. Oke, silakan Pak Hendrik. Tanya ya Pak Andi ya. Kalau zaman
dan zamannya sebelum Martin Luther kan Katolik kan melarang umatnya untuk membaca Alkitab. Ya. Karena umat itu dianggap tidak layak atau belum layak untuk baca Alkitab. Ya. Karena mereka dianggap tidak suci kan. Jadi Ya. hanya orang-orang suci seperti jabatan-jabatan yang memangku jabatan di gereja Katolik yang boleh membaca Alkitab. Ya. Sehingga pada waktu itu dibuatlah tentara khusus yang namanya Yesuit, kalau tidak salah ya. Yesuit itu saya nggak begitu jelas itu kalau itu saya nggak. Iya, saya pernah baca sejarahnya soalnya. Jadi Yesuit itu menjaga umat-umat, siapa yang baca Alkitab ditangkap, seperti Pak Andi bilang tadi. Ditangkap, mereka dipenjarakan, bahkan dibunuh oleh tentara-tentara Yesuit Katolik itu. Itu. Nah, sehubungan dengan tadi Pak Andi bilang mengenai kita tidak boleh membaca Alkitab itu sembarangan, ya kan? Mesti belajar teologi dulu, ya kan? Mesti belajar teologi. Bagaimana kalau kaum awam, Pak? Sementara kan orang kan pingin mau dekat dengan Tuhan. Nah, jalur dekat dengan Tuhan itu tentu salah satunya adalah membaca Alkitab. Supaya kita tahu apa yang difirmankan Tuhan itu. Dan supaya kita bertumbuh di dalam iman. Karena Roma 10:17 katakan, iman timbul dari apa? Membaca firman. Dan firman Kristus. Jadi kalau orang tidak baca Alkitab, Pak, berpikir nanti salah baca atau salah mengartikannya, akhirnya orang tidak bisa baca Alkitab, Pak. Karena takut ekses tadi itu. Eksesnya nanti salah baca. Nah, bagaimana ini Pak kalau yang seperti itu? Kalau hanya hamba-hamba Tuhan saja yang baca, iya kan? Ya. Karena takut ekses jemaatnya, takut mereka baca Alkitab. Sementara di zaman sekarang ini kita perlu, Pak, untuk benar-benar mengerti gitu. Tentunya ya seperti tadi kita mohon pimpinan Roh Kudus. Karena ini adalah era Roh Kudus kan. Roh Kudus itu memimpin siapa saja kalau menurut saya ini. Kalau menurut saya, Roh Kudus memimpin orang-orang itu di dalam baca Alkitab. Sehingga Roh itu sendiri akan memberikan pengertian-pengertian kepada orang itu. Kadang-kadang apa yang kita baca itu bisa jadi rema, Pak, dalam kehidupan setiap orang. Apakah salah pandangan saya? Ini mohon ya Pak Andi luruskan gitu. Oke. Makasih Pak. Terima kasih. Ya baik, yang dikatakan Pak Hendrik itu memang suatu realita ya. Sorry, saya mute mic-nya Pak Hendrik. Oke. Jadi begini. Tidak salah orang membaca Alkitab, itu tidak salah. Tapi membaca Alkitab tanpa belajar menafsirkan Alkitab, itu yang pertama ya. Bagaimana menafsirkan Alkitab. Yang kedua, belajar Alkitab tanpa mengerti doktrin dan teologi. Maksudnya doktrin dan teologi itu ajaran-ajaran yang sudah dibakukan menjadi basic dalam iman Kristen yang tidak boleh diubahkan lagi. Contoh misalnya, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia satu-satunya. Misalnya itu, doktrin itu. Nah, itu tidak boleh diubah-ubah. Nanti ada orang menafsirkan Alkitab, oh Yesus ternyata bukan Tuhan.
Dia hanya manusia biasa. Nah, itu namanya sudah penafsiran liar, ya. Penafsiran liar. Dan itu ya memang nggak boleh. Di zaman John Calvin pun kalau ada orang-orang yang menafsirkan liar seperti itu bisa diberi sanksi oleh gereja. Ya, bisa disiasat. Ya. Istilahnya disiasat itu bisa dikucilkan juga oleh gereja. Orang-orang yang berani menafsirkan yang ngaco-ngaco itu. Nah, nggak boleh. Jadi biarpun alasan Roh Kudus, loh ini saya dapat dari Roh Kudus ini rema ini, atau apa pokoknya istilahnya Tuhan yang kasih saya pengertian seperti ini. Ya, kamu mengaku itu Tuhan. Tapi kalau yang kamu dapat dari Tuhan itu bertentangan dengan doktrin-doktrin yang sudah tadi dibakukan itu di dalam ajaran gereja, itu berarti kamu itu menentang Roh Kudus yang sudah memimpin gereja di dalam menyusun doktrin-doktrin. Ya, Allah Tritunggal misalnya. Ya, sekarang ini kan liar, zaman liar sekarang ini. Pendeta-pendeta sudah banyak yang menolak Allah Tritunggal zaman sekarang. Ini menurut saya sudah ngawur. Zaman ini zaman ngawur, dan alasannya selalu ya saya belajar dari Tuhan langsung. Saya dapat dari Tuhan, lalu yang dapat dari Tuhan langsung ini bikin sekolah teologi. Sekolah teologinya dia bilang aku dapat langsung dari Tuhan, lalu yang dapat langsung dari Tuhan diajarkan ke sekolah teologi yang dia dirikan. Akhirnya semua orang ikut pendapatnya dia yang dia bilang aku langsung dapat dari Tuhan. Nah, ini yang timbulnya penyesatan tuh ya dari sini. Lalu banyak juga orang menafsirkan tuh berdasarkan pengalaman hidupnya dia. Loh aku ngalami loh ini. Ngalami nih. Bahasa roh tuh aku alami. Atau kesembuhan ini aku alami. Ya, atau kesuksesan ini aku alami, kesuksesan ini. Dan sebagainya, dan sebagainya. Atau penglihatan-penglihatan aku alami. Aku bisa melihat surga. Aku bisa melihat neraka. Ya, aku alami ini. Nah, itu namanya teologi pengalaman. Itu yang namanya empirisme. Makanya orang kalau nggak belajar sejarah, dia akan mengulang kesalahan-kesalahan sejarah. Itu yang fatal. Benar-benar fatal. Itu yang saya sendiri alami, dan sekarang saya sudah, puji Tuhan, saya sudah kembali ke ajaran yang benar. Saya mau mengingatkan supaya teman-teman saya nggak mengulangi kesalahan saya, begitu. Yang fatal itu sebetulnya. Loh, tapi aku merasa bertumbuh. Oh, alasannya kan gitu kan. Aku bertumbuh dalam Tuhan. Aku merasa dikuatkan dalam Tuhan. Ya, bertumbuh kalau ajarannya menyimpang dari Alkitab itu pertumbuhannya tanda tanya. Gitu loh. Loh, tapi aku kuat dalam Tuhan. Kuat dalam Tuhan itu tidak berarti kamu benar. Saya dapat bertahan dalam pencobaan. Kamu bisa bertahan dalam pencobaan tidak berarti kamu itu sudah benar. Yang bisa bertahan dalam pencobaan kan bukan hanya kamu. Orang ateis pun juga bisa bertahan dalam pencobaan. Ini kalau mau buat definisi bertahan dalam pencobaan itu apa sih? Berarti kan siap menghadapi tantangan hidup. Ya toh? Yang siap menghadapi tantangan hidup itu bukan hanya orang Kristen. Orang bukan Kristen pun siap menghadapi tantangan hidup. Bahkan mereka mungkin lebih berani dari orang Kristen. Berarti mereka itu sangat kuat menghadapi pencobaan. Orang Kristen aja yang mungkin cengeng. Sikit-sikit nggak kuat, sikit-sikit nggak kuat. Gitu. Mereka kuat.
Jadi hati-hati dengan definisi-definisi saya dipimpin Roh Kudus, saya merasa dikuatkan. Ya, saya merasa bertahan dalam pencobaan karena Roh Kudus yang berbicara kepada saya. Waduh, ini sudah nggak ada standarnya ini. Ini standar kebenarannya udah nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Tapi keyakinannya yaitu tadi, misalnya keyakinannya menolak Allah Tritunggal, nggak percaya Allah Tritunggal. Oh, nggak ada itu Allah Tritunggal, nggak ada di Alkitab, nggak ada itu Allah Tritunggal itu. Yang ada itu cuma satu tunggal, nggak ada Tritunggal. Tunggal ya satu, satu ya tunggal. Nggak ada tri lalu tunggal itu nggak ada. Ya sudah satu tunggal aja. Itu yang digembar-gembarkan oleh beberapa pendeta-pendeta yang viral di YouTube. Ya, dan itu pendeta-pendeta yang pengikutnya banyak sekali. Puluhan ribu. Ya, nggak prihatin Anda melihat seperti ini. Atau kita merasa tenang-tenang aja, biarinlah. Mereka kan yang penting cinta Tuhan, ya. Itu kok yang penting. Mereka nggak percaya Allah Tritunggal ya nggak apa-apa. Yang penting itu mereka cinta Tuhan. Mereka betul-betul mengasihi jemaatnya. Ya, mereka orang yang bermoral tinggi, atau yang penting itu. Itu doktrin Allah Tritunggal dan sebagainya itu kan nggak terlalu penting. Yang penting itu kan saling mengasihi. Ya itulah. Makanya hati-hati, saya bilang hati-hati di zaman ini, ya. Kalau Pak Hendrik tadi menyebut istilah rema, saya sudah mengulas istilah rema itu di beberapa doktrin yang saya ajarkan. Ya, termasuk ya beberapa acara di obrolan santai saya juga pernah menyebut tentang rema. Ya, banyak orang bilang rema. What is that? Ya, rema itu apa? Lalu rema dibandingkan dengan logos. Ya, logos itu tertulis, kalau rema itu suara langsung yang didengar. Ya, atau Tuhan yang tiba-tiba berbicara kepada saya dan sebagainya. Hati-hati, ya. Zaman ini zaman yang itu tadi saya bilang, semua orang boleh menafsirkan Alkitab menurut keyakinannya masing-masing, dan ini bukan membanggakan, ini keprihatinan. Boleh bicara Pak Andi? Iya, silakan Bapak Roni. Ya, Sianturi. Kulo Nuwun ini baru pertama sekali, 2 kali ini saya ikut. Oh iya, selamat kenal. Saya 100% setuju dengan semua ulasan Bapak tadi, karena memang saya 33 tahun sampai dengan sekarang masih di karismatik. Oh. Oke, jadi tetapi yang merupakan satu anugerah buat saya, dipimpin dalam satu kebenaran kepada kebenaran. Artinya mendapatkan satu anugerah lah untuk mengerti. Karena satu ketidaknyamanan itu pasti akan muncul ketika ajaran yang kita terima itu sepertinya, bayangkan 33 tahun dengan ajaran bahasa roh, dengan ajaran yang ya bla 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 ya, sandal lawas gitu kan. Nah, tapi itulah yang saya katakan tadi, kalau menyambung perkataan Pak Hendrik tadi, bagaimana jemaatnya untuk mengerti, itu anugerah juga sih ya buat saya. Mendapatkan satu jalan. Saya mengikuti, saya waktu itu menemukan videonya Pak Andi tentang bahasa roh di Korintus dan di Kisah Para Rasul, kemudian dilanjutkan dengan Satanologi dan Ayub, karena itu dalam tanda petik biang kerok dalam pengajaran di karismatik ya. Dalam arti saya bukan untuk menghakimi, tapi itu yang saya rasakan. Tapi anugerah buat kita yang mendapatkan satu pencerahan lah, yang mata rohani celikkan, melihat semua yang Bapak ungkapkan itu, oh this is true, ini yang benar. Jadi saya ikutin terus video Bapak itu sampai dengan
yang ini ya, saya sudah beberapa ikutin. Jadi bersyukur semua yang dikatakan itu benar, teologinya teologi amburadul juga benar. Apa yang menjadi kesimpulan bahwa saya bicara, saya dapat dari Tuhan, itu benar. Sampai dengan detik ini, kalau sudah berdoa, ada PD malaman, PD rebo, PD apa, itu selalu kacau. Dan itu membuat saya tuh tidak nyaman. Nah, itulah yang membuat saya bersyukur. Artinya, dengan saya mendapatkan pengajaran ini, kebetulan saya juga ikut dalam komunitas di Departemen Keluarga itu, ada 100 orang dalam WA Group yang bisa saya pengaruhi dengan ajaran yang saya terima dari Bapak. Walaupun itu misalnya saya belajar dari satanologi, dari ada ayat-ayat yang begitu luar biasa, saya bagikan kebenaran-kebenaran itu. Itu mungkin yang menjadi bagi saya itu anugerah yang luar biasa, mata saya boleh dicelikan. Luar biasa. Kesaksian saya, Pak. Sangat bersyukur pada Tuhan. Saya kalau dengar kesaksian seperti ini, saya bisa mau menangis ya. Karena melihat karya Tuhan yang luar biasa. Terus bekerja, menyelamatkan anak-anaknya. Ya. Iya. Bapak 35 mau tahun, tanya saya ya. 48 tahun, Pak. Bapak tadi 35 tahun. Iya, Saya Pak. 48 tahun. Nah, ini Pak Aryo ini kesaksian 48 tahun disesatkan. Kebetulan juga kan di bawah kita, Pak, mungkin dulu kan perkantas ada namanya itu kita pemuritan. Nah, saya di bawah saya itu ada 12 orang, 5 keluarga yang secara khusus sudah bina untuk dari teologi reform ini. Saya masukkan pelan-pelan. Jadi apa yang kata Bapak itu, selama kamu belum diusir dari gereja itu, Mas, jadilah terus berkat di sana. Kita bisa mempengaruhi, itu aja, Pak. Puji Tuhan. Loh, Pak Roni, di Perkantas tahun berapa? Saya itu diinjili oleh orang Perkantas tahun 89. 89 ya. Ya, tetapi kemudian ada lagi navigator ya, banyaklah yang di Bandung ini kan, saya di Bandung, Pak. Jadi banyak sekali orang-orang yang ini. Nah, kebetulan di kita ini yang katanya pemuritan. Nah, itu yang tadi saya ceritakan, Pak. Saya juga dari Perkantas juga dulu. Ini ada teman kita juga dari Perkantas ya, yang ikut juga diskusi kita hari ini. Ibu Kartika itu Perkantas. Lalu ya, Ibu Yeti, mungkin Ibu Yeti di YouTube lihatnya ya. Malam Pak Andi. Ya, Bapak Theodor. Pak Andi, saya agak bingung dan masih belum mengerti Pak. Dari omongan teman-teman sebelumnya, begini Pak. Bukankah pada waktu pemuka agama Katolik memberitakan firman, kan mereka boleh baca Alkitab, Pak? Ya. Bukankah Roh Kudus juga bekerja, Pak, mengiluminasi umat? Jadi seolah-olah tanpa teologi sistematika, kita bisa bertumbuh dengan iluminasi Roh Kudus gitu, Pak. Kesannya begitu, Pak. Apakah memang begitu, Pak? Oke. Saya jelaskan ya. Jadi, apakah tanpa teologi yang sistematis kita bisa bertumbuh? Saya yakin orang-orang Perjanjian Lama yang juga tidak diajari doktrin-doktrin seperti sekarang ini, mereka juga bertumbuh. Dan mereka tidak punya sekolah teologi yang gimana gitu ya, sistematik teologi yang bagaimana, karena ya sistematik teologi ya belum muncul waktu itu. Tapi begini, saya kan pernah membuat definisi teologi. Apa itu teologi? Teologi itu kan sebetulnya intisari pengajaran iman Kristen. Ya, kembali lagi ya, saya ulang ya. Teologi itu adalah intisari ajaran iman Kristen yang disusun secara sistematis. Ya, jadi pengajaran iman Kristen itu kan banyak, tapi ada intisarinya kan. Nah, intisarinya ini
disusun secara sistematis, secara terstruktur atau membuat struktur berpikir, ya, atau kerangka berpikir yang itu menjadi fondasi daripada pengajaran gereja. Itu teologi. Nah, meskipun tidak diajar sistematik teologi, saya percaya orang-orang yang dipimpin Roh Kudus, ya, dan mereka mendengar firman. Mungkin waktu zamannya Roma Katolik yang dimana mereka tidak pernah baca Alkitab, tapi mereka mendengar firman yang mereka sungguh-sungguh dapat dalam pimpinan Roh Kudus yang benar, ya. Saya percaya dalam iman mereka itu tanpa mereka sadari sudah terstruktur doktrin di dalam pikiran mereka. Jadi bagaimana dengan orang-orang, yaitu tadi yang saya tadi bilang, orang-orang perjanjian lama. Bagaimana dengan Abraham, dengan Ishak, dengan Yakub? Mereka itu punya sistematik teologi enggak? Nah, saya percaya benar bahwa Roh Kudus yang juga memimpin mereka dan Allah yang juga memberikan kebenaran-kebenaran mereka secara progresif itu tersusun dalam cara berpikir mereka tentang Allah yang benar. Sehingga muncullah tulisan-tulisan seperti tulisan Musa di Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu tulisan Musa yang mengandung doktrin-doktrin yang kental tentunya tentang siapa Allah itu yang benar. Ya, mencatat mengenai kemarahan Allah, tentang hukuman Allah, tentang Taurat dan sebagainya. Itu kan struktur. Ya, itu kan pikiran yang sistematis. Meskipun tidak tersusun, Alkitab tidak tersusun sistematis. Tapi maksudnya yang tersaring dalam pikiran mereka itu hanya mereka mengenal siapa Allah itu. Ya, dari Allah menghukum mereka, Allah juga menegur Musa dan sebagainya. Itu tersaring dalam pikiran mereka tentang siapa Allah itu. Gitu loh. Sampai zaman Roma Katolik itu kalau orang nggak boleh baca Alkitab, tapi mereka mendengar firman, juga karena anugerah Tuhan itu bisa terbentuk pikiran-pikiran yang sudah sistematis. Jadi nggak usah terlalu dikhawatirkan, itu pekerjaan Roh Kudus dalam tiap zaman. Saya percaya itu. Oke. Pak Andi, saya boleh tanya satu lagi, Pak Andi? Iya, silakan Pak Surya. Nah, tadi nyambung itu tadi Pak Andi sendiri ya. Pak Andi sendiri waktu itu kan sudah baca juga ya. Dan saya yakin Roh Kudus kan juga bekerja, Pak. Dan Pak Andi kan juga minta Roh Kudus untuk memberi hikmat pada saat membaca saat itu loh ya, bukan sekarang. Kan sama. Nah, Anda bisa disalahkan, Pak, kalau orang-orang yang lain juga seperti itu dan hasilnya berbeda kan kita tidak bisa memvonis dia bukan dipandu Roh Kudus. Pada saat itu kan Pak Andi juga yakin kalau yang memandu kan Roh Kudus ya. Mestinya gitu ya pada saat itu. Kalau tidak yakin juga tidak mungkin bisa khotbah lantang gitu. Nah, selanjutnya yang lain-lain yang menurut kita ini maaf belum tercelikkan, itu kan seakan-akan Roh Kudusnya itu bukan Roh Kudus kan gitu. Nah, ini saya minta penjelasannya, Pak. Oke, good. Bagus sekali. Jadi gini ya, saya waktu itu ya jelas yakin itu Roh Kudus yang saya dapatkan. Roh Kudus. Jadi saya diajar untuk jangan minum obat. Ya saya nggak mau minum obat karena itu ajaran Roh Kudus bagi saya. Ya, jangan ke dokter. Ya saya nggak mau ke dokter. Ke dokter itu hanya untuk orang yang tidak beriman. Ya saya percaya benar, memang kalau orang sudah percaya sama Tuhan, tidak usah ke dokter. Karena Tuhan bisa langsung menyembuhkan.
Jadi buat apa ke dokter? Ke dokter itu hanya untuk orang-orang yang imannya kurang kuat aja. Itu keyakinan saya dulu. Ya. Lalu yang saya yakini Roh Kudus itu apa? Itu benar-benar Roh Kudus. Nah, saya membedakan begini, Pak Surya ya. Saya membedakan bagaimana Allah tetap mengasihi saya di dalam kesalahan-kesalahan saya. Tapi tidak berarti kalau Allah mengasihi saya dalam kesalahan-kesalahan saya, Allah itu membenarkan kesalahan saya. Tidak demikian. Lalu juga tidak berarti, ini kalau bagi orang yang betul-betul ini ya, anak Tuhan yang sejati ya. Anak Tuhan yang sejati itu memang bisa salah. Anak Tuhan yang sejati bisa tersesat dengan ajaran yang amburadul tadi. Tetapi yang saya percaya sampai hari ini, bukan sampai hari ini, maksudnya saya percaya sesuai dengan kebenaran yang saya sudah pelajari selama ini, yaitu belas kasihan Tuhan di dalam kebodohan-kebodohan kita. Nah, itulah yang membuat saya itu percaya, meskipun saya dulu di dalam keadaan ngawur, kacau, tapi Tuhan tuh masih memelihara saya. Maksudnya memelihara itu ya tidak sampai membiarkan saya jatuh terjerembab sampai hancur, berantakan, dan saya binasa. Itu tidak. Ini bagi orang-orang, tentunya bagi orang-orang yang anak-anak Tuhan sejati ya. Kalau anak-anak Tuhan kalau bukan anak Tuhan, I don't know. Itu tidak usah diomongkan. Kalau bagi anak Tuhan sejati, saya percaya ada pemeliharaan Tuhan di dalam kesesatan kita. Saya kasih contoh lain. Saya waktu membaca Alkitab zaman itu dulu, saya kan tidak mau baca buku tafsiran sama sekali. Saya langsung buka Alkitab. Dan saya langsung caranya apa? Minta Roh Kudus bicara sama saya hari itu. Dan tiba-tiba saya buka Alkitab sembarangan, halaman berapa juga saya nggak tahu. Pokoknya begitu buka, saya langsung baca. Ayat ini berbicara kepada saya. Dan ayat ini ternyata yang saya butuhkan waktu itu. Dan betul-betul menguatkan saya dan meneguhkan saya dalam perjalanan hidup saya waktu itu. Jadi memang saya yakini ayat itu adalah pimpinan Roh Kudus. Dan saya meyakini ayat itu tanpa saya menafsirkan, tanpa saya baca buku-buku teologi, tanpa saya mengerti latar belakang ayat ini, kitab apa, sudah saya nggak tahu sama sekali. Pokoknya ayat ini berbicara kepada saya. Lalu saya terima itu sebagai suatu kebenaran. Nah, itu yang tadi saya bilang, belas kasihan Tuhan dalam kebodohan dan kesalahan saya itu, dan cara membaca Alkitab yang tidak bertanggung jawab itu. Tangan belas kasihan Tuhan masih menyertai saya. Tapi tidak berarti Tuhan itu membenarkan cara-cara saya yang keliru itu. Nah, sekarang setelah saya tahu kebenaran, saya nggak mungkin mengajari jemaat untuk membaca Alkitab dengan cara-cara seperti itu. Nggak mungkin, Pak. Ya toh, meskipun saya yakin waktu itu Tuhan sedang pelihara saya waktu baca Alkitab ngawur-ngawur itu. Tuhan masih berbelas kasihan dengan saya dalam arti untung saya enggak bacanya misalnya Yudas gantung diri gitu. Nanti saya ikut ayat Alkitab itu harus gantung diri saya karena apa yang saya baca itu harus saya jalani misalnya. Ya ini cuma sekedar joke ya. Dan hari ini saya tidak mungkin mengajari jemaat. Saudara-saudara kalau mau saudara
tahu pimpinan Tuhan dalam hidup saudara, bukalah Alkitab dan pejamkan mata Anda, lalu telunjuk Anda silahkan nempel di buku Alkitab Anda itu, dan ayat itu Anda baca, dan itulah kehendak Tuhan bagi Anda. Saya kan tidak mungkin mengajari seperti itu. Saya juga sekarang tidak akan mengajari jemaat-jemaat, jangan ke dokter ya, jangan ke dokter. Percayalah kepada kuasa Allah. Ke dokter itu hanya untuk orang tidak beriman. Kan tidak mungkin saya ngajari itu. Meskipun waktu itu Tuhan berbelas kasihan sama saya, makanya saya minta kesembuhan, dikasih kesembuhan sama Tuhan. Waktu itu, ya. Dan apakah sekarang saya tidak percaya kesembuhan? Percaya, saya kesembuhan itu percaya, tapi itu tidak menjadi rumus bahwa kalau minum obat berarti kamu kurang beriman. Ya kan? Bahwa kalau ke dokter kamu itu kurang beriman. Itu tidak menjadi rumus. Ya, saya tetap percaya pada kesembuhan. Sampai hari ini saya percaya. Tapi saya tidak menjadi gila kesembuhan. Ya, tidak menjadi gandrung dengan kesembuhan. Justru saya diajar sembuh atau enggak sembuh. Semua adalah anugerah Tuhan. Itu yang saya percaya hari ini. Kalau dulu, harus sembuh, harus sembuh. Kalau sekarang, sembuh atau enggak sembuh. Semua adalah anugerah Tuhan dan kita belajar untuk bersyukur. Nah, berarti kan apakah saya sekarang kemunduran? Apakah saya sekarang lebih salah dari dulu? Apakah saya harus tetap mengajar seperti yang dulu? Kan enggak kan. Nah, itu yang saya maksud dengan teologi amburadul itu, ya. Oke. Pak Andi? Iya, Pak Elia. Apakah dua Bapak tadi masih mau mengangkat sesuatu? Saya tunda dulu. Ya, kelihatannya enggak. Oke, terima kasih. Saya ada dua hal, Pak. Tadi saya mendengar kesaksian Pak Roni. Ini menarik, Pak. Jadi saya teringat kesaksian Pak Edi Rusli. Dua orang yang ada di sono terbawa masuk, terseret katanya Pak Hendarto ke komunitas ini. Wah, keren, Pak. Pertanyaan saya, kalau boleh saya ajukan kepada Pak Roni. Pak Roni pada saat pertama kali melihat YouTube, apa tadi? Itu di mana, Pak? Di YouTube-nya Bahasa Roh di Korintus dan di Kisah Para Rasul, dan itu pertama sekali saya sangat diyakinkan bahwa bahasa roh yang saya pakai sampai dengan sekian puluh tahun sudah tidak nyaman, berarti ada something wrong, sehingga saya harus cari dan saya ketemu dengan YouTube itu, Pak Elia. Oke. Ini ketidaknyamanan Pak Roni sama seperti ketidaknyamanan Pak Edi Rusli, Pak. Poinnya saya bertanya adalah, Pak, kalau Pak Edi Rusli itu YouTube tuh tiba-tiba nongol di handphonenya dia. Kalau Pak bisa menemukan materinya Pendeta Andi Halim itu dari mana? Kenapa kok bisa menemukan itu, Pak? Sedikit mereview sejarah dua orang. Awalnya makanya saya katakan saya tidak nyaman. Dan mungkin itu anugerah Tuhan menggiring ya, step by step kemana saya harus mencari. Dan kebetulan saya cari bahasa roh kebenarannya. Nah, kebetulan videonya Pak Andi. Dan itu juga dengan satanologi kan biasalah di gereja kita juga ngusir-ngusir setan itu masih top inilah ya pengajaran yang ini. Jadi bagi saya bertemu dengan video itu, waduh, itu benar-benar melegakan, ada satu yang lepas dari pikiran saya dan tanda tanya saya itu, Pak Elia. Ya, terima kasih. Ini kesaksian yang serupa dengan Pak Edi Rusli juga, bahwa ada sebuah ganjalan pada saat di sono dan akhirnya Tuhan menggiring tanda kutip melalui YouTube yang ada beredar semrawutan di alam sana kan gitu, ternyata hadir di kehidupan Pak Roni.
Terima kasih Pak Roni klarifikasinya. Pak Andi Halim, saya mau yang kedua Pak. Kemarin waktu hari apa itu saya mau bertanya tentang seorang rekan di bertumbuh dalam anugerah, mengangkat topiknya Pak Stephen Tong. Di situ beliau menyarankan kalimatnya Pak Stephen Tong bahwa murid terus harus mengajar. Wah, di situ saya angkat kemarin dan ternyata saya harus angkat hari ini karena banyak orang yang buka Alkitab langsung dapat pencerahan menurut dia itu dari Roh Kudus. Bisa jadi itu Roh Kudus atau Roh Kudis kan begitu, tapi dia mengaku itu pencerahan Roh Kudus dan akhirnya melakukan khotbah. Waktu itu saya bertanya, kalau orang yang tanpa melalui STT berkhotbah, bagaimana? Hari ini Tuhan jawab, kalau dia masuk STT yang amburadul, wah tambah lebih sesat kan gitu ya. Bagaimana Pak mengklarifikasi hal ini? Thank you Pak Andi. Saya sendiri nggak dengar ya yang Pak Tong katakan itu. Jadi saya nggak bisa langsung komen. Tapi kalau orang yang sudah belajar teologi harus berani khotbah. Ya tentunya belajar teologi yang benar ya, bukan belajar teologi yang ngawur. Lalu khotbah, kalau orang belajar teologi ngawur, khotbah itu ya menyesatkan banyak orang justru. Dia akan menyuburkan kesesatan. Makanya setelah saya ini belajar teologi yang benar, saya dicelikan oleh Roh Kudus juga ya, sehingga saya mengenal kebenaran ini. Ternyata kebenaran yang saya temukan itu bukan kebenaran saya sendiri. Kebenaran yang saya temukan ini ternyata juga ditemukan oleh hamba-hamba Tuhan yang sudah menggali firman Tuhan jauh lebih dulu dari saya. Jadi ya saya ini juga bukan pembaca literatur yang hebat. Wah, saya baca buku ini, baca buku itu. Terus terang aja saya baca buku itu cuma sedikit. Saya nggak banyak baca buku. Cuma tetap saya baca pengajaran-pengajaran doktrin-doktrin yang terstruktur itu saya pelajari. Nah, dari situ saya mengembangkan semua konsep-konsep reform yang ternyata saya ini sejalan dengan reform klasik dan reform Puritan, ya sejalan dengan itu. Dan juga saya dengan teologi reform yang lain seperti John Piper, seperti R.C. Sproul dan sebagainya, itu ternyata waduh sinkron sekali gitu loh. Nah, lalu kembali lagi ke tadi. Jadi kalau orang sudah tahu teologi yang benar, ya harus berkhotbah. Maksudnya berkhotbah itu bukan memang harus berkhotbah di mimbar, tapi mungkin dia harus memberitakan firman, maksudnya gitu. Memberitakan firman itu kan bisa melalui seperti sekarang ini, melalui YouTube atau melalui Zoom atau melalui Facebook dan sebagainya. Jadi sarana-sarana sekarang kan sangat banyak untuk kita bagikan firman. Dan itu saya juga selalu gembar-gembor kan, bahwa kalau setiap orang Kristen itu punya kerinduan membagikan firman yang dia dapat, benar-benar dapat ya pelajaran itu secara bertanggung jawab, dia bagikan itu kepada setiap orang Kristen punya kerinduan itu membagikan kepada teman-temannya, wah, perkembangan Kristen akan sangat hebat gitu ya. Dan itu yang saya juga rindukan melalui pelajaran-pelajaran ini. Saya di YouTube dan sebagainya itu banyak orang dapat berkat. Ya puji Tuhan ya, kalau seperti kesaksian Pak Roni, kesaksian dari teman-teman Pak Endarto, Pak Aryo dan sebagainya, yang Pak Edi Rusli dan sebagainya. Nah, itu ya semualah yang di sini. Semua yang di sini itu juga mendapat berkat itu. Saya sungguh bersyukur. Ya, saya
Saya dulu selalu dikejar-kejar rasa bersalah. Rasa bersalahnya apa? Saya kok enggak pernah buat buku. Banyak orang yang menanyakan pada saya, kapan Pak Andi buat buku? Kapan buat buku? Waduh, saya rasanya kalau saya kepingin buat buku, tapi saya rasanya nggak terpanggil untuk itu karena waktu saya juga habis dan apa ya, pelayanan saya, waduh, habis ini lagi, aduh, nggak sempet deh untuk berpikir membuat buku. Mungkin juga karena saya kurang disiplin. Akhirnya saya berinisiatif untuk membuat YouTube, ya, bukan membuat YouTube, bukan saya yang buat YouTube, tapi untuk diskusi-diskusi seperti ini tuh direkam dalam YouTube, ya, diupload di YouTube sehingga banyak orang juga bisa mendengar. Dan itulah buku ya, mungkin tanda petik itulah buku yang sudah terekam dalam suara dan semua orang boleh mau belajar dengan gratis, nggak usah bayar, ya, seperti itu. Bukunya Pak Andi lebih bagus daripada buku yang ada, Pak. Karena itu bisa dua arah. Kalau buku yang ada kan cuma satu arah, Pak. Kalau saya bilang buku berjalan, Pak. Iya, buku berjalan ya. Oke, demikian. Pakai editor aja Pak Andi. Iya, saya dari dulu sudah cari orang. Kayak Pak Tong kan nggak dia akui dia bukan penulis. Iya, betul. Iya kan? Kalau Pak Tong banyak yang mau mengabdi ke Pak Tong. Kalau ke saya enggak ada, Pak. Saya kan udah baca semua bukunya Pak Tong itu. Iya. Pak Theodor berjanji, Pak. Nggak tahu sekarang genapi atau enggak. Cuma saya enggak kuat kalau gaji Pak Theodor itu kelihatannya. Kan diikuti Pak Tong sama Pak Yakob Susabda. Oke. Kita bersyukur ya untuk pekerjaan Tuhan yang sudah memimpin radio RMC. Dulu radio RMC ini enggak pakai YouTube. Jadi cuma siaran-siaran gitu dan orang mulai dengar. Tapi sekarang sudah di beberapa rekaman ini, beberapa siaran saya sudah direkam. Ya. Tapi nggak usah Pak Andi. Dengan YouTube udah menjangkau lebih cepat. Kalau buku tulis lama kan. Iya, betul. Udah harus diedarkan lagi, ya kan? Iya. Ya udah, saya sekarang sudah nggak kepingin buat buku, sudah. Kalau gini kan itu kan jangkauannya bisa sampai ke luar negeri kan? Ya, kecuali nanti kalau YouTube itu bangkrut. Iya. Cuma gini Pak Andi, saya mau tanya ini. Ya. Pantai Kosta kan berdiri itu tahun 1921 ya. Pantai Kosta. Ya, tapi kita belum bahas sampai situ, Pak. Oh, belum ya? Oh iya. Belum. Udah. Kalau begitu kita packing dulu ya. Yes. Nanti menyusul jam 9 juga ini soalnya. Ya, benar. Iya. Ini ada pertanyaan dari Bu Novia Lee. Ya, saya bacakan pertanyaannya, Pak. Sebelum reformasi berarti belum ada Kristen Protestan, cuma Katolik, atau sudah ada? Oh iya, memang belum. Kristen Protestan itu baru muncul setelah reformasi, ya. Jadi gerakannya Martin Luther ini akhirnya disebut gerakan Protestan. Itu dari Martin Luther, ya. Jadi sebelum Martin Luther memang nggak ada, tapi ada yang pernah saya sebut, yaitu gerakan Mennonite, ya, Anabaptis, itu sudah ada sebelum reformasi. Tapi itu belum menjadi suatu pengajaran yang resmi waktu itu, karena mereka dianggap orang-orang yang menyimpang dari ajaran Roma Katolik pada waktu itu, Anabaptis itu, ya. Sehingga waktu munculnya Reform, ternyata mirip gitu loh. Anabaptis dengan Reform itu mirip. Tapi ternyata berbeda juga,
Reform dengan Anabaptis itu berbeda juga. Akhirnya Anabaptis memisahkan diri dari Reform, lalu mereka disebut Reform radikal. Anabaptis itu disebut Reform radikal. Ya itu. Lalu yang lain yang ada sebelum reformasi itu adalah Gereja Ortodoks Timur. Nah, Gereja Ortodoks Timur punya tradisi sendiri yang lain dengan tradisi kita. Jadi Ortodoks Timur itu punya, ya mereka sangat menekankan wibawa keturunan rasuli, itu yang menjadi penekanan bagi mereka, dan mereka punya doktrin-doktrin tersendiri yang bukan berasal dari gerakan reformasi. Ya itu aja ya. Oke, ada Pak Sony mau bicara mungkin ya? Enggak ya? Pak Andi. Oh ya, Pak Sugianto silakan. Pak Andi, kalau si Suhento Liau itu Anabaptis tuh, Pak? Ya, itu campur-campur. Hmm. Kalau saya nilai sih campur-campur Arminian, campur Anabaptis, campur ya enggak tahulah apa itu deh. Saya enggak begitu minat deh menyelidiki. Tapi berantem terus tuh kalau sama siapa? Reform. Oh iya, berantem terus. Sama Budi Asali, sama Pak Esra. Ya, anak buahnya pernah berantem dengan saya juga, anak buahnya Suhento itu. Berantem di YouTube itu. Wah, sudah saya akhirnya males deh. Percuma. Mau diajari kebenaran, mereka tetap anggap mereka yang benar. Ya sudahlah, terserahlah. Saya enggak mau memaksa. Oke, teman-teman, ya, kenapa ada Pak Elia? Mereka belum dapat anugerah kayak Pak Roni Sianturi. Iya, keren, Pak. Ya, oke. Sudah jam 9:05 ya. Terima kasih untuk peran saudara-saudara yang ikut terlibat bersama. Dan kita bersyukur pada Tuhan, dan mari kita tutup dalam doa. Saya minta dengan hormat Pak Roni Sianturi ya, boleh pimpin kita dalam doa. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini, dari sore hingga malam hari ini. Kami banyak belajar dan diajar oleh Pak Andi satu kebenaran yang begitu membuka mata rohani kami melihat sejarah, melihat kebenaran, melihat sesuatu perkembangan yang kami tahu ke depannya bisa kami responi dengan baik. Terima kasih Tuhan buat seluruh peserta juga boleh dibukakan dan menerima semua anugerah yang Tuhan berikan melalui pengajaran dari Pak Andi. Terima kasih Kau berkati terus Pak Andi dengan kesehatan, kekuatan, pimpin dengan segala hikmat di dalam segala kekuatan, kekuasaan-Mu ya Allah. Terima kasih malam ini kami hendak berpisah, Tuhan yang menjagai, dan kami tahu Tuhan setia malam ini kepada kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.